Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 163-166 Sampul Lonceng Emas. Meskipun kata-kata itu tidak keras, namun tetap memenuhi telinga semua orang yang hadir. Sikap mendominasi seperti itu, meskipun dia dikelilingi, tetap saja membuatnya tampak seperti dikelilingi oleh ribuan orang. Bahkan Baritian tidak dapat menahan diri untuk mundur 2 langkah, wajahnya pucat pasi, sedikit takut dalam hatinya. Duduk di mobil sportnya sendiri, Nindi Sue benar-benar tercengang. Meskipun Nindi Sue biasanya tidak terkendali, dia belum pernah melihat sikap seperti itu. Meskipun ini bukan pertama kalinya Nindi Sue membunuh seseorang, Nindi Sue tidak dapat menahan keterkejutan di dalam hatinya. Terutama perasaan pemuda itu menghalangi di depannya, itu adalah semacam perasaan mendominasi. Tidak hanya Nindi Sue, bahkan Cynthia Fang tercengang, meskipun dia pernah bertarung dengan Kevin Ye sebelumnya. Namun ketika dia benar-benar melihat niat membunuh Kevin Ye, ketika dia mengingat apa yang terjadi hari itu di sekolah menengah atas No. 1, pertempuran dengan pemuda ini seperti permainan anak-anak. Memikirkannya, Cynthia Fang merasakan hawa dingin di hatinya. Dia tidak dapat membayangkan hasil mengerikan seperti apa yang akan dialami Kevin Ye jika dia benar-benar menyerangnya saat itu. Cynthia Fang mengira bahwa dia telah sangat mengagumi Kevin Ye, tetapi pada kenyataannya, dia tidak memiliki pandangan yang jelas tentang tinggi badannya. Bahkan anak serigala yang haus darah dari geng serigala surgawi mulai mundur perlahan. Mereka berdoa agar mereka tidak menjadi yang berikutnya. Master Sekte, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wajah Tugang dipenuhi dengan kengerian dan ketakutan saat dia menatap Baritian tanpa daya. Pada saat ini, Tugang hanya bisa menaruh harapannya pada dirinya sendiri, Master Sekte yang tak terduga. Bagaimanapun, apapun yang terjadi, Baritian adalah seorang ahli dari tahap sapi harimau. Hanya saja Baritian sedang dalam dilema saat ini. Baritian tidak pernah berpikir bahwa setelah bertarung dengan orang tua Nalan Hun itu, pemuda bernama Kevin Ye ini benar-benar masih memiliki kekuatan bertarung yang mengerikan. Jika dia mengharapkan situasi ini, dia tidak akan datang ke sini bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia juga tidak akan mengambil inisiatif untuk mencari masalah dengan Kevin Ye. Jika Baritian masih dalam kondisi terbaiknya, maka ia masih akan memiliki kekuatan untuk melawan Kevin Ye. Namun, sejak Jiang Tiansheng kembali, luka-luka Baritian tidak pernah pulih sepenuhnya. Master Sekte, Tumeng berteriak 2 kali berturut-turut, dan pada dasarnya tidak berani mengangkat kepalanya. Karena saat ia melihat mata Kevin Ye, ia tidak bisa menahan perasaan lemah di dalam hatinya. Saudara-saudara Tugang benar-benar takut pada Kevin Ye, apalagi melawannya, mereka bahkan tidak berani menatapnya. Kelompok anak serigala dari geng serigala surgawi juga memiliki rasa takut yang tersisa dari pukulan Kevin Ye sebelumnya, dan bahkan tidak berani bergerak maju. Di kaki gunung, kegelapan tiba-tiba berubah menjadi jalan buntu. Angin dingin bertiup kencang, meninggalkan bulu kuduk meremang di seluruh tanah. Sepasang mata Baritian terus berkedip, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Pada saat ini, usus Baritian telah berubah menjadi hijau, dapat dikatakan bahwa dia mencoba mencuri ayam tetapi gagal makan nasi. Sekarang Lone Wolf sudah mati, akan sulit baginya untuk mundur. Jika dia mundur sekarang, dia, pemimpin geng serigala surgawi, akan kehilangan semua gengsi di depan bawahan anak serigalanya. Situasi saat ini mengharuskannya untuk mempertahankan otoritasnya dan meminimalkan jumlah korban. Ini adalah situasi yang sangat sulit. Apa, tidak ada orang lain yang naik? Karena tidak ada yang naik lagi, maka biarkan aku menyingkir. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main dengan kalian semut. Setelah beberapa lama, ketika dia melihat bahwa geng serigala surgawi tidak bergerak, Kevin Ye mendengus dingin dengan ekspresi jijik di wajahnya. Apa-apaan geng serigala surgawi? Apa-apaan pemimpin kegelapan? Meskipun orang lain mungkin waspada terhadapnya, bagi Kevin Ye, dia tidak lebih dari setumpuk kotoran anjing. Kata-kata Kevin Ye membuat seluruh tubuh Baritian gemetar. Baritian tidak tahan lagi, dia berdiri dan menatap lurus ke arah Kevin Ye, anak muda, bersikaplah lebih sopan saat berbicara, atau kamu akan mati dengan menyedihkan. Itu adalah pertama kalinya Kevin Ye bertemu dengannya. Dia tidak tahu siapa Baritian, tetapi Kevin Ye mengenali 2 orang di belakangnya. Melihat mereka berdua, Kevin Ye mengungkapkan senyum yang tidak berbahaya, Tugang, Tumeng, aku tidak menyangka kalian berdua akan datang juga. Karena dia ada di sini, maka izinkan aku memperkenalkan kalian kepadanya. Siapa sebenarnya mata ikan yang mati ini?
Ini adalah hantu yang tidak akan pernah mati di tanganku. Kata-kata Kevin Ye sangat arogan saat dia menghentakkan kakinya dengan marah. Tugang dan Tumeng saling memandang, sementara Tugang bahkan lebih tidak puas dalam hatinya. Sialan, bocah ini hanya mengoceh omong kosong dengan mata terbelalak. Beberapa saat yang lalu, Lone Wolf meninggal begitu saja, tetapi bocah ini bahkan tidak menanyakan namanya. Tumeng mengumpulkan semua keberaniannya dan mendengus. Dia berdiri di samping Bari Tian Tai. Bocah Kevin Ye, jangan sombong, aku tidak takut untuk memberitahumu, ini adalah pemimpin geng serigala surgawiku. Orang-orang memanggilnya serigala berwajah tiga Bari Tian, pemimpin sekte Tian. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, cepatlah berlutut dan menyerah. Jika tidak, geng serigala surgawi kami tidak akan membiarkanmu pergi. Serigala bertanduk tiga. Mendengar julukan ini, Kevin Ye tiba-tiba tertawa, senyumnya penuh dengan penghinaan. Anak muda, apakah itu lucu? Bari Tian mendengus dingin. Kevin Ye mencubit ujung hidungnya, wajahnya masih tersenyum tipis, ini benar-benar menarik. Tiga serigala, ini sama sekali tidak palsu, ketiga belah pihak adalah serigala, hahaha. Bari Tian sangat marah. Dia mengepalkan tinjunya sampai berderit, tetapi dia masih tidak berani bergerak. Mata tertuju pada serigala berwajah tiga, Bari Tian, baiklah, karena kamu sudah selesai tertawa, mari kita mulai bisnis yang sebenarnya. Mengapa Master Sekte Tian mengirim orang-orangnya untuk mengepungku malam ini? Bukannya aku akan bertarung, aku juga tidak ingin mundur. Aku tidak ingin main-main dengan kalian. Bari Tian menarik napas dalam-dalam, dan wajahnya yang marah menunjukkan sedikit senyum aneh. Anak muda, awalnya, Master Sekte ini hanya di sini untuk menyemangati Nalan Hun. Kamu dan aku belum pernah bertemu, tetapi kita sudah saling kenal sejak lama. Awalnya aku tidak ingin mempersulitmu, tetapi karena kau telah membunuh anggota geng Serigala Langitku, kau harus memberi kami penjelasan. Meskipun kata-kata Bari Tian tampak keras di permukaan, pada kenyataannya, dia sudah mulai menyerah. Dia mencoba mencari jalan keluar untuk dirinya sendiri. Jika Kevin Ye terluka parah, Bari Tian tidak akan membuang-buang waktu bersamanya. Para anggota geng Serigala Langit akan segera menyerang ke depan dan membunuh Kevin Ye di tempat. Penjelasan. Kevin Ye tertawa dingin dan menghina, bagaimana kau ingin aku menjelaskannya, Master Sekte Tian? Tentu. Bari Tian tampaknya telah menyadarinya dalam hatinya, kau telah membunuh Master Aula geng Serigala Langitku. Sekarang posisi itu kosong, bagaimana kalau kau menggantikanku? Geng Serigala Langit dan anak serigala kecil itu gempar. Mereka tidak menyangka Bari Tian akan mengatakan hal seperti itu dan tidak membalas dendam untuk serigala penyendiri itu. Bari Tian seperti dua burung dengan satu batu. Jika Kevin Ye setuju, maka dia akan memiliki jalan keluar. Tidak peduli apapun, pemuda di depannya itu ditundukkan oleh sikapnya yang mendominasi, dan dia akan memberikan penjelasan kepada anggota geng serigala surgawi. Terlebih lagi, Kevin Ye adalah seorang pria dengan kultivasi yang luar biasa. Begitu dia dijinakkan, geng serigala surgawi akan memiliki satu ahli lagi. Ketika itu terjadi, dia akan lebih percaya diri untuk melawan kolam naga hijau. Namun, Kevin Ye menatap Bari Tian dengan ekspresi tidak percaya, seolah-olah dia telah mendengar lelucon yang sangat besar, dan kemudian tertawa terbahak-bahak, hahaha, hahaha. Sepanjang hidupnya, Kevin Ye tidak pernah mendengarkan perintah orang lain, juga tidak pernah bergabung dengan organisasi manapun. Bahkan saat itu, Kevin Ye, kaisar tertinggi pengadilan surgawi, yang mengundangnya 3 kali sebelum ia bersedia meninggalkan gunung dan menjadi Marsekal Agung Prajurit dan Kuda Pengadilan Surgawi, memimpin pasukan surgawi yang tak terhitung jumlahnya untuk menyeberangi lautan darah. Namun sekarang, seorang manusia fana dari bumi benar-benar ingin merekrut Kevin Ye. Bagi Kevin Ye, ini adalah lelucon terbesar di dunia. Kevin Ye bocah, tidakkah kau tahu apa yang baik untukmu? Pemimpin sekte kami sebenarnya bersedia memberimu posisi kepala balai, itu adalah bantuan yang sangat besar. Jika kau terus bersikap keras kepala, maka jangan salahkan geng serigala surgawi kami karena bersikap tidak sopan. Tugang meraung, dengan ekspresi seolah-olah ia akan bertarung sampai akhir. Bari Tian menganggukkan kepalanya dengan puas atas penampilan Tugang. Namun, Kevin Ye tidak setuju, jika kau ingin menerimaku, aku tidak melihat kuil sebesar itu di geng serigala surgawi milikmu. Jadi kau akan menolak niat baikku. Memangnya kenapa kalau aku menolak? Aku tetap akan membunuhmu. Bari Tian bahkan belum terbangun dari mimpinya untuk benar-benar ingin merekrut dewa pertama dari 9 alam. Kata-katanya telah memancing niat membunuh Kevin Ye.
Tanpa membuang waktu, Kevin Ye langsung melompat dan muncul di depan Baritian. Sosok itu tampak seperti hantu, dan mata serigala hijau Baritian bergetar ketakutan. Keterampilan gerakan macam apa ini, sebenarnya sangat cepat. Mati. Bagaimana orang normal bisa menahan amarah dewa pertama dari 9 alam? Kevin Ye bahkan belum bergerak, tetapi tekanan itu saja sudah cukup untuk membuat Baritian merasa seolah-olah seluruh darahnya mendidih. Luka-luka yang telah ia tekan dengan paksa segera mulai terulang saat ia memuntahkan seteguk darah. Melihat situasinya buruk, Tugang segera mengambil tindakan untuk menghalangi Baritian, lindungi pemimpin sekte. Huff, kalahkan dia. Kevin Ye mengulurkan tangannya dan kekuatan hisap yang besar menarik Tugang. Seolah menangkap seekor ayam kecil, Tugang mencengkeram kedua pria di depannya. Tugang dan saudaranya hanyalah ahli kelas 2, masih ada beberapa level di antara mereka, tetapi mereka tidak berdaya untuk melawan Kevin Ye. Dia mengayunkan mereka berdua ke udara. Ayo terbang, Pikachu. Kevin Ye tidak tampak seperti sedang bertarung sama sekali, lebih seperti sedang bermain game. Pada saat yang sama, anak serigala yang haus darah mengumpulkan keberanian mereka dan mengayunkan pedang mereka ke Kevin Ye. Di mata mereka, tidak peduli seberapa hebat pemuda di hadapan mereka, dia tidak lebih dari sekadar daging dan darah. Mereka ingin mencincang orang sombong ini menjadi pasta daging. Di dalam mobil sport merah, Nindi Sue melihat semuanya dengan jelas, dan segera menjulurkan kepalanya dan berteriak pada Kevin Ye, "Kevin Ye, awas!" Kemarahan Nindi Sue jelas mendarat di mata Cynthia Fang, yang berada di samping. Cynthia Fang sedikit memiringkan mulutnya dan untuk beberapa alasan, bau asam keluar dari hidungnya. Aku tidak menyangka bahwa orang ini benar-benar akan membuat seorang gadis menyukainya. Anak serigala itu mengangkat pedang mereka dan langsung menebas tubuh Kevin Ye. Jantung Nindi Sue ada di tenggorokannya. Tetapi saat ini, Kevin Ye tidak bergerak, dia membiarkan bilah baja itu menyerang tubuhnya. Segera setelah itu, dia mendengar suara yang sangat keras, ding 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 dong. Baritian tercengang lalu berseru, "Penghalang lonceng emas, ini adalah penghalang lonceng emas Buddha." Bab 164 sungguh trik yang bagus. Puluhan bilah baja menghantam tubuh Kevin Ye, dan bahkan Nindi Sue berteriak cemas. Matanya yang indah dipenuhi air mata, dan dia merasa bahwa Kevin Ye pasti sudah mati. Namun, segera setelah itu, suara denting yang tajam terdengar di langit yang gelap. Selusin bilah baja yang mendarat di tubuh Kevin Ye terasa seolah-olah telah mendarat di beton, mereka sama sekali tidak bisa mengguncangnya. Hal ini menyebabkan anak serigala yang haus darah dalam kegelapan merasakan sedikit ketakutan. Anjing-anjing serigala itu mulai bertanya-tanya monster macam apa yang mereka hadapi yang kebal. Ini terlalu menakutkan. Apakah orang seperti itu bahkan seseorang yang bisa dilawan oleh orang biasa seperti dirinya? Air mata Nindi Sue segera berubah menjadi sedikit kegembiraan. Tidak apa-apa, Kevin Ye baik-baik saja, ini hebat, aku tahu orang jahat itu akan baik-baik saja. Sial, aku tidak percaya ini. Aku tidak bisa menusukmu sampai mati. Di antara anak serigala ini, ada beberapa seniman bela diri yang tidak konvensional, memegang pisau baja di tangan mereka dan menusukkannya ke arah Kevin Ye. Pisau baja itu menusuk perut bagian bawah Kevin Ye, tetapi masih bisa mendengar bunyi dering yang jelas, dan jika dia memikirkannya, itu akan sulit. Melihat pisau pembunuh di tangannya membengkok perlahan dan pecah menjadi besi tua, pemimpin geng serigala surgawi panik, tidak tahu harus berbuat apa. Penutup lonceng emas, ini adalah penutup lonceng emas Buddha. Aku tidak pernah menyangka dia akan menjadi anggota Sangha Buddha. Bola mata Baritian hampir jatuh, dan dia menatap tajam ke arah Cynthia Fang, "Mengapa kamu tidak memberitahuku?" Cynthia Fang mengangkat bahunya, menunjukkan bahwa dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Baritian hanya merasakan keringat dingin mulai mengalir perlahan di dahinya. Baritian tidak takut dengan penutup lonceng emas, tetapi hal yang benar-benar membuatnya gugup adalah gerbang Buddha. Seorang ahli muda dari tahap sapi harimau ditambah dengan fakta bahwa ia berhubungan dengan sekte Buddha, Baritian dapat memastikan bahwa pemuda di depannya pasti terkait dengan gerbang abadi pertapa yang legendaris. Ketika ia memikirkan hal ini, Baritian sangat takut bahwa 3 jiwa dan 7 jiwanya tidak lagi lengkap. Meskipun sekolah abadi tersembunyi tidak muncul di dunia manusia, begitu mereka membunuh murid-murid mereka, nasib mereka akan sangat mengerikan. Nalan Hun adalah contoh terbaik. Jika bukan karena fakta bahwa ia telah menggerakkan murid-murid sekolah abadi tersembunyi, bagaimana Nalan Hun bisa menjadi manusia dan hantu seperti itu? Pemimpin sekte, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mundur, mundur, mundur cepat. Baritian sudah bingung harus berkata apa.
Ucapannya tidak jelas dan dia terus bergumam, butiran keringat di kepalanya telah menenggelamkan sepasang mata serigala hijaunya. Raungan, raungan. Tepat saat Baritian hendak memberi perintah untuk mundur, dia mendengar dua raungan marah dari dalam kegelapan. Kau ingin pergi sekarang, bagaimana bisa semudah itu? Spirit Ki di sekitar Kevin Ye melonjak. Setelah itu, seluruh langit dipenuhi dengan cahaya dingin. Bilah baja di tubuh Kevin Ye semuanya hancur oleh energi spiritual chaotic, menjadi sampah. Adapun anak serigala kecil yang haus darah itu, mereka semua terlempar. Sosok Kevin Ye bergerak di antara kerumunan seperti hantu, membunuh dengan satu langkah. Puluhan anggota geng serigala surgawi yang kepalanya berlumuran darah dikejar sampai mereka benar-benar dikalahkan. Di antara pasukan yang melarikan diri, Cynthia Fang dan Baritian adalah pemimpinnya. Di tengah malam, suara ratapan terdengar dari belakang mereka saat mereka melarikan diri dengan panik. Baritian gemetar saat menoleh untuk melihat. Dengan wajah pucat, dia berkata tanpa menahan diri, "Iblis, iblis, dia iblis." Sebenarnya, siapa yang tahu berapa banyak orang di Linhai yang menganggap Baritian sebagai iblis, tetapi bisa dipanggil iblis oleh Baritian, dia mungkin iblis sungguhan. Terlalu mengerikan, itu terlalu mengerikan. Menghadapi pengejaran Kevin Ye, Cynthia Fang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, itu sangat mengerikan. Sebagai saudari nomor satu geng serigala surgawi, meskipun Cynthia Fang tidak berpartisipasi dalam pertempuran, bukan berarti dia belum pernah melihat baku tembak geng sebelumnya. Namun, ini adalah pertama kalinya Cynthia Fang melihat sekelompok orang dikejar oleh satu orang. Itu satu hal jika mereka kebal, tetapi bahkan ketika mereka membunuh, mereka saling meninju tanpa ampun. Ini bukan lagi baku tembak, tetapi pembantaian sejati. Raungan, raungan. Cynthia Fang panik. Dia tanpa sadar memikirkan adegan ketika dia bertarung melawan Kevin Ye di kampus sekolah menengah pertama nomor 1. Jika Kevin Ye bergerak saat itu, nyawanya pasti sudah lama hilang. Bagaimana dia bisa berdiri di sini? Namun ketika dia memikirkan perasaan telapak tangan Kevin Ye yang ringan dan halus menyentuh betisnya, dan Ruoli itu, Cynthia Fang tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Kevin Ye saat ini berdiri dengan gagah dalam kegelapan, seperti dewa iblis. Aura haus darah menutupi langit, dan setelah mengalami pembantaian ini, seolah-olah energi spiritual chaotic dalam tubuhnya telah terbangun. Aura pembunuh itu cukup untuk mengguncang dunia. Kebangkitan Dewa Iblis, hahaha, ini adalah kebangkitan Dewa Iblis yang sebenarnya. Tawa Kevin Ye yang jernih bagaikan tawa Raja Malam, membuat Baritian yang putus asa panik. Dewa Iblis 9 Revolusi adalah dewa sekaligus iblis. Pada saat ini, Kevin Ye akhirnya mengerti mengapa Dewa Perang klan penyihir Xingtian akan membunuh dunia dengan darahnya, dan menyebabkan seluruh dunia abadi menyerangnya. Ternyata dalam Dewa Iblis 9 Revolusi, kekuatan Dewa Iblis tidak pernah bergantung pada kultivasi atau pemahaman, tetapi sebaliknya bergantung pada pembantaian yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Malam ini, Nalan Hun hanyalah katalisator, dialah yang memicu aura pembunuhan di hati Kevin Ye. Orang tua mesum yang menyedihkan ini juga orang pertama di bumi yang mati di tangan Kevin Ye. Jejak darah membangkitkan kekuatan Dewa Iblis 9 Revolusi di tubuh Kevin Ye. Setiap kali dia membunuh seseorang, Kevin Ye merasakan aura Dewa Iblis semakin kuat. Nindi Sue menyetir dan mengikuti di belakang Kevin Ye. Awalnya, Nindi Sue senang melihat bahwa dia baik-baik saja. Namun, Nindi Sue sekarang takut, dan setiap kali Kevin Ye menyerang, rasa takut di hatinya meningkat. Namun dia masih tidak mau berpisah dengannya, dan dia memalingkan muka dari tubuh Kevin Ye dengan enggan. Seolah-olah Kevin Ye ini sangat tinggi, dan seluruh tubuhnya memancarkan gelombang demi gelombang aura hegemon. Aku tidak bisa, aku tidak bisa, aku tidak bisa lari lagi. Baritian menoleh dengan tiba-tiba, dan berkata dengan kejam saat dia melihat anggota geng serigala surgawinya sendiri dikejar dan dibunuh sepanjang jalan. Cynthia Fang berkata dengan takut, Master Sekte, jika kita tidak lari sekarang, mungkinkah kita sedang menunggu orang itu untuk membunuh kita? Baritian mendengus, Xiao Hong, jika kamu terus berlari seperti ini, geng serigala langit kita akan tamat. Satu persatu, saudara-saudara itu akan dibunuh oleh iblis itu. Geng serigala surgawi adalah hasil kerja keras Baritian, dan Baritian sama sekali tidak bisa membiarkan anak serigala itu kehilangan nyawa mereka di tangan Kevin Ye. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bahkan jika kita melawannya, kita tidak akan bisa menang. Cynthia Fang mengerutkan kening, dia tidak bisa memikirkan apapun. Sekarang dia memikirkan wajah Kevin Ye yang haus darah, Cynthia Fang tidak bisa menahan rasa takut.
Namun mata Baritian terus bergerak, aku punya cara. Baritian berbisik ke telinga Cynthia Fang. Cynthia Fang terkejut, apakah itu mungkin? Baritian membungkuk ke arah Cynthia Fang dan berkata, Xiao Hong, semua saudara geng serigala surgawiku akan bergantung padamu. Saat ini, kamu tidak boleh ragu sama sekali, atau geng serigala surgawi kita akan benar-benar hancur. Cynthia Fang mengangguk tak berdaya, baiklah, aku akan mencoba yang terbaik. Setelah mengatakan itu, Cynthia Fang berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan tanpa menoleh sedikit pun. Baritian menatap sosok Cynthia Fang, dan wajahnya menampakkan senyum licik, Xiao Hong, maafkan aku, tetapi aku hanya bisa mengorbankanmu demi pemimpin sekte geng serigala surgawi ini. Hehe, aku bertanya-tanya apakah orang gila itu akan menunjukkan belas kasihan kepada kaum Hawa. Jika dia bisa. Hehe, maka itu lebih baik lagi, kurasa lelaki tua Fang Hanshan itu pasti tidak akan melepaskannya. Pada akhirnya, Baritian tetaplah Baritian. Orang ini telah mengejar Cynthia Fang sebelumnya, tetapi dalam situasi hidup dan mati seperti ini, dia tanpa berkedip mengiring wanita ini keluar. Menurut pendapat Baritian, geng serigala surgawi selalu lebih penting daripada wanita ini. Pada saat itu, Baritian berhenti berlari dan berdiri dalam kegelapan, menunggu. Anak serigala yang melarikan diri itu berlari untuk menemui Baritian. Hanya ada sekitar selusin elit yang tersisa yang awalnya dibantai oleh Kevin Ye, tetapi sekarang dengan semua orang mengelilingi Baritian, tubuh mereka semua ternoda oleh darah rekan-rekan mereka. Mereka semua tersentak keras, seolah-olah mereka telah berjalan melewati gerbang neraka. Tendangan, tendangan, tendangan. Suara langkah kaki terdengar di jalan yang gelap. Itu sangat menyedihkan dan menakutkan, bahkan anak serigala yang terbiasa melihat darah mulai gemetar. Lari, mengapa kamu tidak berlari lagi? Suara Kevin Ye sepertinya bergema dari kedalaman neraka. Saat ini, Kevin Ye berdiri di bawah sinar bulan yang terang dengan wajah penuh senyum. Setelah pembantaian itu, wajah Kevin Ye masih setampan biasanya, tidak ada tanda-tanda panik. Hanya saja pada saat ini, aura dari tubuh Kevin Ye telah mencapai puncaknya. Melihat iblis ini, para anggota geng serigala surgawi semuanya meringkuk, tidak berani bergerak maju. Pada saat ini, Baritian masih memiliki penampilan seorang master sekte, berdiri dalam kegelapan, melihat pasukannya yang kalah, dia mengangkat kepalanya dan meraung pada Kevin Ye, Kevin Ye, membunuh itu mudah, apa yang kamu inginkan? Haha, hahaha. Kevin Ye tertawa terbahak-bahak. Bagaimana? Apakah Master Sekte Tian bertanya padaku? Hehe, bukankah Master Sekte Tian ingin menaklukkanku? Kalau begitu, aku akan menghancurkan geng serigala surgawimu dan memotong pikiranmu. Kamu, Kevin Ye, jangan bertindak terlalu jauh. Baritian sangat marah, tetapi dia berpura-pura marah terutama untuk mengulur waktu. Terlalu banyak intimidasi. Ketika Master Sekte Tian bersumpah bahwa dia akan membunuhku, mengapa dia tidak bertindak terlalu jauh? Sudah terlambat untuk mengetahui bahwa kamu telah bertindak terlalu jauh. Dengan mendengus dingin, sepasang mata Kevin Ye yang awalnya jernih dan bening mulai memerah, tampak sangat mempesona. Semua orang dapat melihat bahwa Kevin Ye telah menyalakan api primordialnya, terutama dengan desakan Dewa Iblis 9 Revolusi, api itu tampaknya mampu melahap segalanya. Namun, tepat saat Kevin Ye hendak bergerak dan membunuh sekelompok semut di depannya, sebuah suara tajam tiba-tiba terdengar dari belakangnya, Kevin Ye, berhenti cepat. Kevin Ye melihat ke belakang dan terkejut pada awalnya. Kemudian, dia berkata kepada Baritian, Master Sekte Tian, tidak buruk, tidak buruk. Bab 165 menyebabkan masalah akan membayar harganya. Mendengar omelan itu, hati Baritian menjadi tenang, kegugupan di wajahnya sebelumnya telah menghilang dan digantikan dengan senyum puas. Kevin Ye, tidak peduli seberapa kuat dirimu, itu tidak berguna. Di era ini, seni bela diri tidak cukup, kamu mengandalkan tempat ini. Baritian menunjuk kepalanya sendiri seperti seorang pemenang. Kevin Ye mendengus. Saat ini, dia sama sekali tidak ingin repot dengan Baritian, karena Baritian hanyalah seekor semut baginya, seorang badut. Menoleh ke belakang, dia menatap dingin kedua wanita cantik di belakangnya. Tiba-tiba, Kevin Ye menyeringai dan berkata, mengapa seorang wanita perlu mempersulit wanita? Pada saat ini, dua wanita cantik yang berdiri di belakangnya tidak lain adalah Cynthia Fang dan Nindi Sue. Namun, kedua wanita cantik itu tidak terlihat serasi satu sama lain. Tangan Cynthia Fang menjepit leher Nindi Sue dengan erat. Dengan tatapan mengancam, dia mengancam Kevin Ye.
keluarga Fang menggunakan kekuatan sepasang telapak tangan untuk mengguncang dunia seni bela diri. Siapa yang tahu konsekuensi seperti apa yang akan ditimbulkan oleh kekuatan Cynthia Fang? Meskipun Nindi Sue baru saja mempelajari sedikit seni bela diri dari lelaki tua Connor Sue, itu hanya kulit mulutnya. Nindi Sue saat ini paling-paling dapat dianggap sebagai ahli tingkat 3, tetapi Cynthia Fang berbeda. Dia adalah seorang ahli tahap ular roh, yang sama sekali berbeda dari Nindi Sue sebelumnya. Oleh karena itu, ketika Cynthia Fang bergerak, Nindi Sue segera tertahan. Saat ini, mata Nindi Sue dipenuhi dengan air mata. Hidupnya tidak cukup, tetapi seseorang mengendalikannya, jadi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Setelah menghirup udara dalam-dalam tanpa daya, Kevin Ye merentangkan tangannya dan berkata, baiklah, baiklah, anggap saja ini kemenanganmu. Baritian, katakan pada kami, apa maksudmu dengan melepaskannya? Meskipun dia hanya bertemu Nindi Sue beberapa kali, Kevin Ye tetaplah seseorang yang menghargai kaum Hawa, dan itulah yang terjadi di dunia abadi. Lebih jauh lagi, Kevin Ye telah berjanji kepada tetua Connor Sue bahwa dia akan melindunginya dengan baik. Mendengar Kevin Ye menyerah, Baritian langsung tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia sedang memegang Mingmen Kevin Ye. Hahaha, Kevin Ye, aku tidak pernah menyangka bahwa kamu akan memiliki kesempatan untuk mengakui kekalahan. Tidak ingin membuang-buang napasnya dengan Baritian, Kevin Ye mendengus dingin, Baritian, hentikan omong kosongmu. Mata Baritian gelap dan menyeramkan saat dia memarahi, Kevin Ye, kamu tidak memiliki hak untuk menegosiasikan kondisi dengan Master Sekte ini sekarang. Kamu telah membunuh begitu banyak orang dari geng Serigala Langitku, pemimpin sekte ini tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Dengan suara keras, Baritian memerintahkan, bajingan kecil, segera lumpuhkan kultivasimu atau aku akan mengirim gadis dari keluarga Sue itu ke dunia bawah. Penampilan Baritian menjadi sangat sombong, seolah-olah dia telah meraih titik lemah Kevin Ye. Kegembiraan itu membuat Baritian merasa seperti telah memenangkan kemenangan yang tak terduga. Namun, dia tidak memperdulikan kata-kata Baritian dan tertawa. Senyumnya sangat jahat, dan matanya juga mulai menjadi dingin. Baritian tidak berpikir bahwa dia masih bisa tersenyum bahkan di saat seperti ini. Baritian yang cemas berkata dengan marah, apa yang kamu tertawakan? Cepatlah dan lakukan tindakanmu, jangan bilang kamu benar-benar ingin gadis kecil itu mati. Suara Baritian sudah mulai menjadi gugup. Kevin Ye menggelengkan kepalanya, oh, Baritian, haruskah kukatakan kau naif atau tidak bersalah? Aku sudah memberimu banyak muka dengan memintamu untuk menetapkan syarat, tetapi kau malah ingin aku melumpuhkan kultivasiku. Baritian sangat ketakutan hingga ia mundur 2 langkah, lalu menggunakan Nindi Sue untuk mengancamnya lagi, Kevin Ye, kau benar-benar tidak peduli dengan nyawa wanitamu. Kevin Ye tertawa, Baritian, apakah kau pikir aku bodoh? Jika aku melumpuhkan kultivasiku, apakah kau akan melepaskannya? Benar-benar lelucon. Dengan suara keras, Kevin Ye melanjutkan, karena aku tidak bisa melepaskannya, lalu mengapa aku harus melumpuhkan kultivasiku? Saat ia mengatakan itu, Kevin Ye melangkah maju selangkah demi selangkah, menakut-nakuti Baritian hingga mundur beberapa langkah. Kau, apa yang kau lakukan? Jangan bertindak gegabah, nyawa wanitamu masih di tanganku. Kevin Ye berkata dengan nada meremehkan, cukup, Master Sekte Tian benar-benar punya waktu untuk takut. Baiklah, aku hanya ingin memperingatkanmu, jika kau berani menyentuhnya, aku akan membunuh seluruh geng Serigala Langit bersamamu. Kau. Baritian tidak pernah menyangka bahwa pemuda di depannya akan begitu berdarah dingin, dan tidak berperasaan. Namun, Baritian tidak pernah menyangka bahwa dia bisa lebih baik dari Kevin Ye. Tepat saat Kevin Ye semakin dekat dengan Baritian, Cynthia Fang berteriak sekali lagi, Kevin Ye, jangan bertindak gegabah tanpa berpikir, atau aku akan membunuhnya. Kevin Ye perlahan menoleh ke belakang. Melihat Cynthia Fang yang berada di dalam kegelapan, dia terkekeh. Ruoli, mengapa kau harus melalui semua masalah ini? Setelah mendengar Ruoli, wajah Cynthia Fang tidak terlihat baik, seluruh tubuhnya menggigil, dan wajahnya tidak bisa tidak memerah. Dia heran dalam hatinya, Ruoli, mengapa Kevin Ye memanggilnya Ruoli? Mungkinkah mereka berdua saling kenal? Baritian sangat takut, setelah memikirkannya, dia merasakan hatinya bergetar, dan mulai mundur, kesombongan yang dia miliki tadi juga hilang. Pergi, tinggalkan tempat ini. Baritian segera bereaksi, dia mengerti bahwa ingin menggunakan nyawa Nindi Sue untuk mengancam Kevin Ye sudah mustahil. Jadi, saat ini, dia hanya bisa lari dan meninggalkan tempat ini secepat mungkin agar aman.
Adapun Cynthia Fang, dia tidak lagi dalam pertimbangannya. Dalam aspek ini, Baritian agak egois. Nyawanya sendiri selalu lebih berharga daripada nyawa orang lain. Membawa para veteran yang tersisa, Baritian melarikan diri dengan panik. Kevin Ye juga tidak mengejar mereka, tetapi hanya menatap dingin ke arah Cynthia Fang dan Nindi Sue yang berada di dalam kegelapan. Cynthia Fang menatap Baritian yang mengabaikannya dan melarikan diri, dan matanya yang indah tidak bisa tidak mengungkapkan sedikit kesedihan dan kesedihan. Kemudian, dia menatap Kevin Ye yang tersenyum tipis, dan tidak bisa tidak merasa bahwa mengapa perbedaan antara pria begitu besar. Di permukaan, Baritian selalu mengejarnya, tetapi setelah menghadapi situasi hidup atau mati seperti ini, dia tidak punya apa-apa lagi. Kevin Ye bisa saja membunuh Baritian di tempat, tetapi dia menyerahkan kesempatan itu kepada Nindi Sue. Dia memilih untuk membalas dendam tanpa henti dari Baritian di masa depan. Lebih baik jika mereka tidak melakukannya, tetapi begitu dia membandingkannya, Cynthia Fang merasa kehilangan. Dalam kegelapan, ketika Baritian melarikan diri dengan panik, orang di belakangnya berkata, "Master Sekte, bagaimana dengan Saudari Hong? Siapa peduli? Wanita jalang itu pantas mati." Baguslah dia mati, ketika saatnya tiba, si tua Fang Hanshan itu akan membunuhnya sendiri tanpa kita perlu menyerangnya. Mendengar perkataan Baritian, para penyintas geng serigala surgawi yang mengikuti Baritian tiba-tiba berpikir, karena mereka merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka. Terlebih lagi, rumor mengatakan bahwa hubungan antara dia dan ketua sekte masih belum jelas. Anak serigala ini tidak menyangka bahwa sepatah kata pun dari Baritian bahkan tidak akan peduli dengan hidup atau matinya. Ketika mereka memikirkan masa depan mereka merasakan kesedihan yang tak terlukiskan di hati mereka. Di bawah sinar bulan, Cynthia Fang dan Kevin Ye masih dalam konfrontasi. Namun Kevin Ye tampaknya tidak terburu-buru saat dia berjalan di depan Cynthia Fang. Sambil tertawa ringan, dia berkata, "Baiklah, mereka sudah pergi." Cynthia Fang terkejut, dia mundur 2 langkah karena takut, lalu menatap mata Kevin Ye yang jernih, dan bertanya dengan cemas, "Kamu, apa maksudmu?" Kevin Ye mengangkat alisnya dan mengucapkan kalimat yang bahkan Cynthia Fang dan Nindi Sue tidak dapat mengerti, "Ruo Li, aku tidak pernah berpikir bahwa bahkan setelah bertahun-tahun, kamu masih suka main-main. Kamu harus membayar harganya untuk melakukannya. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Lagi pula, aku bukanlah Ruo Li, kau telah mengenali orang yang salah." Melihat Kevin Ye semakin dekat dengannya, wajah Cynthia Fang memerah, jantungnya berdebar kencang, sesaat merasa bingung, panik tidak normal. Kevin Ye tertawa, seolah-olah saat ia berhadapan dengan Cynthia Fang, tatapan matanya sangat lembut, niat membunuh yang merusak tadi telah menghilang. Kelembutan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan membuat Nindi Sue, yang berdiri di samping, merasa iri dan cemburu. Seperti angin sepoi-sepoi yang menerpa wajahnya, Kevin Ye tiba di depan Cynthia Fang. Telapak tangannya berubah menjadi energi jari dan dengan lembut mendorong lengan Cynthia Fang. Cynthia Fang segera merasakan lengannya mati rasa, dan kemudian, ia dengan keras melemparkan Nindi Sue di tangannya. "Kau!" Tanpa menunggu Cynthia Fang mengatakan apapun, Kevin Ye menggunakan tangannya yang besar untuk menghentikannya dan menariknya ke dalam pelukannya. Tubuh Cynthia Fang gemetar. Berada begitu dekat dengan bocah ini membuat Cynthia Fang merasakan keakraban. Perasaan itu membuatnya sangat senang, tetapi dia juga gugup dan bingung harus berbuat apa. Senyum Kevin Ye menjadi lebih jahat dan menawan. Tangannya dengan lembut meraba-raba perut bagian bawah Cynthia Fang, lalu dia menundukkan kepalanya dan mencium bibir Cynthia Fang dengan ganas. Nindi Sue tertegun di sampingnya. Dia memiliki ekspresi tidak percaya saat dia dengan cepat menutup matanya sementara hatinya sakit, apa-apaan ini? Bukankah mereka berdua hampir mati? Mengapa mereka tiba-tiba melakukan hal yang memalukan seperti itu? Yang lebih menakutkan adalah Cynthia Fang tidak melawan sama sekali. Sebaliknya, dia menutup matanya, seolah-olah dia menikmati perasaan yang sudah dikenalnya ini. "Kalian berdua, cukup." Orang yang akhirnya tidak bisa menahannya lagi adalah Nindi Sue. Nindi Sue menghentakkan kakinya dengan keras, mencibir bibirnya, menunjukkan ekspresi tidak senang. Omelan Nindi Sue segera membangunkan Cynthia Fang dari pingsannya. Cynthia Fang mendorong Kevin Ye menjauh dan kemudian dengan panik menyeka bibirnya. Dia melotot ke arah Kevin Ye dengan amarah di matanya. "Kevin Ye, kau..." Kevin Ye tertawa samar, ekspresinya sangat menawan dan menawan. "Aku bilang Ruo Li, kau harus membayar harganya karena main-main. Ini harganya. Lain kali jika kau berani main-main, aku akan menamparkan pantatmu." Saat dia berbicara,
Kevin Ye dengan enggan melepaskan Cynthia Fang, dan berubah menjadi angin sepoi-sepoi yang sejuk, menghilang di ujung kegelapan. Dia tidak peduli dengan Nindi Sue dan Cynthia Fang yang berantakan ditiup angin, dia hanya meninggalkan tawa ringan, baiklah Ruoli, aku akan pergi dulu. Ketika kau memikirkan semua yang telah terjadi, saya pikir kita akan bertemu lagi. Nindi Sue yang bodoh itu berdiri di tempat dan menatap Cynthia Fang, kakak Fang, kau dan dia. Cynthia Fang menatap punggung Kevin Ye yang menjauh dengan tatapan kosong, baru setelah beberapa lama dia tersadar kembali, dan berkata kepada Nindi Sue, gadis kecil Nindi Sue, jangan terlalu banyak berpikir, dia dan aku tidak punya apa-apa, tidak ada apa-apa sama sekali. Setelah mengatakan itu, Cynthia Fang berkata dengan wajah bingung, sial, bagaimana bajingan ini mengetahuinya? Sialan. Bab 166 Anak Muda Zaman Sekarang. Identitas Cynthia Fang tidak hanya terkait dengan geng Serigala Langit, dia juga anggota keluarga Fang Linhai. Di satu sisi, dia adalah kembaran. Bahkan Baritian harus memberikan muka pada keluarga Fang dan menutup mata. Meskipun alasan mengapa Baritian mengejar Cynthia Fang sebagian karena dia menyukai kecantikan Cynthia Fang yang tiada taraf, yang lebih penting, itu karena dia tertarik pada keluarga Fang dan ingin mencari dukungan dari keluarga Fang. Karena dia adalah seseorang dari Linhai, tidak mengherankan jika ada hubungan dengan Dr. Genius Connor Sue. Jelas bahwa ini bukan pertama kalinya Nindi Sue dan Nindi Sue bertemu, dan bahkan ada hubungan yang baik antara kedua gadis itu. Kevin Ye dapat melihat ini hanya dengan melihatnya. Meskipun Cynthia Fang telah menculik Nindi Sue, metodenya sangat istimewa, dan dia tidak ingin menyakiti Nindi Sue. Juga seorang pejuang, meskipun dia hanya seorang pejuang kelas 3, tubuhnya sama sekali tidak berantakan ketika dia disandera oleh Cynthia Fang, seolah-olah tidak ada jejak perkelahian. Kevin Ye juga bisa melihat beberapa petunjuk dari sini. Ada satu hal yang tidak bisa dilakukan Kevin Ye, yaitu, mengapa Cynthia Fang dan Nindi Sue bertindak bersama dan membiarkan Baritian pergi. Pembantaian malam ini telah sepenuhnya mengaktifkan kekuatan Dewa Iblis 9 revolusi dalam tubuh Kevin Ye. Setiap detik aura Dewa Iblis yang dibunuhnya meningkat, dan Kevin Ye tahu, dia sudah berada di ambang terobosan. Meskipun dia hanya maju dari tahap awal kebangkitan Dewa Iblis ke tahap tengah kebangkitan Dewa Iblis, ini bukanlah kemajuan kecil bagi Kevin Ye yang belum pernah mengolah Dewa Iblis 9 revolusi sebelumnya. Oleh karena itu, Kevin Ye bahkan tidak punya waktu untuk bermain-main dengan Cynthia Fang, karena dia berubah menjadi embusan angin dan pergi dengan cepat. Pada saat ini, di Gunung Souyang di pinggiran Linhai, Kevin Ye berdiri di sana menghadap angin, dan perlahan, tubuhnya mulai melayang di antara langit dan bumi. Rambutnya yang panjang dan hitam legam berhamburan tertiup angin. Sepasang mata indah terbuka lebar, dan cahaya keemasan bersinar dari dalam darah merah. Dia samar-samar ingat bahwa ketika Kevin Ye pertama kali membangkitkan Dewa Iblisnya, dia melakukannya di Gunung Souyang. Kekuatan yang familiar namun menakutkan itu kembali sekali lagi, menyebabkan seluruh Gunung Souyang bergetar. Raungan, raungan. Dua raungan berturut-turut dapat dengan jelas terdengar di kaki gunung di dalam kota Linhai. Di tengah malam, siapa yang tahu berapa banyak mimpi orang yang terganggu oleh dua raungan mengerikan ini. Orang-orang yang sedang tidur tiba-tiba terbangun dan melihat keluar jendela. Mereka sangat ketakutan, dan tidak tahu hal mengerikan apa yang telah terjadi. Di puncak Gunung Souyang, Kevin Ye berdiri di udara, menatap dunia dengan jijik. Cahaya bulan yang terang menyinari tubuhnya sedikit demi sedikit, dan Kevin Ye saat ini seperti spons yang tidak pernah puas, dengan panik menyerap esensi bintang bulan. Tidak diketahui berapa lama waktu telah berlalu sebelum mata yang menakutkan itu akhirnya terbuka. Mereka bersinar dengan cahaya aneh yang menyebabkan gunung dan sungai runtuh. Pakaian kasual yang nyaman di tubuhnya meleleh menjadi bubuk halus di bawah kekuatan energi yang besar dan bagian atas tubuhnya menjadi telanjang. Seluruh keberadaan Kevin Ye tampaknya telah memasuki keadaan ketiadaan, yang memungkinkan energi spiritual chaotic di tubuhnya berputar dengan gila-gilaan. Pada saat ini, energi spiritual chaotic yang awalnya seperti benih mulai tumbuh pada tingkat yang dapat dilihat oleh mata telanjang di tubuh Kevin Ye. Hanya saja, dia tidak tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi seperti yang diharapkan Kevin Ye, sebaliknya, dia masih merupakan tunas kecil. Namun, ini sudah cukup. Setelah sekian lama, ki spiritual dari langit dan bumi yang mengalir ke tubuh Kevin Ye mulai melambat, mencapai titik jenuh. Pada saat yang sama, tubuh Kevin Ye mulai mengalami perubahan. Tubuhnya yang seputih giok mulai perlahan memperlihatkan lekuk tubuhnya yang indah, dan otot-otot di perut bawahnya mulai memadat seperti giok. Bahkan wajah tampannya yang semula mulai berubah.
Semuanya berawal dari mata itu. Pupil matanya yang semula bening berubah tak berdasar, dan semburat darah terlihat di sana. Wajah tampannya juga mulai menyesuaikan diri. Tulang-tulangnya telah berubah dan fitur wajahnya sedikit disesuaikan. Seolah-olah dia sedang melihat perubahan ke arah rasio emas. Bahkan tinggi badannya perlahan memanjang. Ketika dia masih bodoh, meskipun penampilan Kevin Ye tidak bisa digambarkan sebagai jelek, itu tetap saja penampilan yang halus dan cantik. Namun, ketika dia mencapai tahap awal kebangkitan Dewa Iblis, wajahnya mulai mengalami sedikit perubahan, menjadi sangat menawan dan tampan. Sekarang kultivasinya telah mencapai tahap tengah kebangkitan Dewa Iblis, penampilan dan raut wajahnya secara alami telah berubah sekali lagi. Meskipun dia masih bisa mengenali Kevin Ye, wajahnya sudah bisa digambarkan sebagai tampan. Ketika langit di timur sekali lagi berubah putih, barulah Kevin Ye sadar kembali, dan kakinya dengan lembut mendarat di tanah. Pada saat ini, setiap gerakan tangan Kevin Ye dan setiap langkah yang diambilnya tampaknya memancarkan perasaan menindas yang kuat. Perasaan itu adalah kekuatan, kekuatan yang tak tertandingi. Sambil menyipitkan matanya, Kevin Ye berdiri di puncak gunung, menatap ke arah kota yang ramai di kejauhan yang perlahan-lahan mulai bangkit. Kevin Ye tertawa dengan sangat santai, jadi ini adalah 9 revolusi Dewa Iblis yang sebenarnya, ini adalah kebangkitan Dewa Iblis yang sebenarnya. Melihat telapak tangannya yang lembut dan putih, Kevin Ye tertawa. Baiklah, tahap tengah kebangkitan Dewa Iblis. Kekuatanku saat ini, menurut perhitungan yang dilakukan di bumi, seharusnya sudah mencapai tahap gajah naga, kan? Dari tahap awal hingga tahap tengah kebangkitan Dewa Iblis, itu sebenarnya membentang di seluruh alam di bumi. Ini hanyalah kebangkitan Dewa Iblis, itu saja. Tahap Gajah Naga, kekuatan seekor gajah disebut tahap Gajah Naga. Namun, kekuatan Kevin Ye saat ini mungkin telah lama melampaui kekuatan seekor gajah, bahkan jika itu adalah 100 gajah. Dengan demikian, kultivasinya telah langsung melonjak dari puncak alam sapi harimau ke puncak gajah naga di bumi. Persilangan semacam ini jarang terjadi di bumi. Namun, sejak dia keluar dari rumah Sue, Kevin Ye sudah menjadi sangat santai terhadap alam seperti ini di bumi. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah terus-menerus menyempurnakan tubuhnya sendiri melalui 9 revolusi Dewa Iblis dan menemukan kembali Vali yang hilang. Kevin Ye membelai ujung hidungnya dengan bebas dan santai, lalu tertawa, sepertinya Primordius secara alami perlu bergegas dan berkultivasi juga. Kultivasi ganda seni bela diri, hanya memiliki tubuh yang kuat masih bukan jalan yang benar. Saat dia berbicara, Kevin Ye melangkah maju, bersiap untuk meninggalkan Gunung Souyang. Namun, saat ini, sesosok diam-diam mengikuti di belakang Kevin Ye. Kevin Ye tiba-tiba berhenti berjalan dan senyum main-main muncul di sudut mulutnya. Dia tidak menyangka bahwa sebenarnya masih ada ahli yang hadir di Gunung Souyang. Tampaknya pihak lain telah menatapnya untuk waktu yang sangat lama. Namun, dia tidak bergerak selama ini, menyebabkan Kevin Ye penasaran tentang siapa orang ini, dan mengapa dia tampaknya tidak memiliki niat buruk. Setelah menghentikan langkahnya, Kevin Ye tertawa, setelah melihatnya begitu lama, sudah waktunya aku keluar untuk menemuimu. Di belakang Kevin Ye, ada keheningan sejenak, lalu, dia terbatuk canggung, teman kecil benar-benar memiliki penglihatan yang bagus, sepertinya teman kecil sudah memasuki tahap gajah naga saat ini. Mengikuti suara itu, seorang lelaki tua berjubah ungu muncul di belakang Kevin Ye. Kevin Ye melirik ke arah Taois tua abadi, yang berpakaian ungu dan memegang setitik debu mengambang di tangannya. Melihat Taois tua ini, Kevin Ye terkejut, seolah-olah dia teringat pada kakek dari keluarganya sendiri di masa lalu. Aku tidak tahu. Apakah memata-matai benar-benar tidak sopan? Kevin Ye tidak merasa jijik terhadap Taois tua yang tiba-tiba muncul ini, dan menggodanya. Taois berjubah ungu setengah tersenyum, teman kecil, tidakkah kamu tahu bahwa memasuki rumah seseorang tanpa izin juga merupakan perilaku yang sangat tidak sopan? Kevin Ye tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berpikir, Taois ini agak menarik. Apakah ini rumahmu? Kevin Ye tanpa sadar bertanya. Sesuatu seperti itu. Taois tua itu kemudian mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Orang-orang miskin telah berkultivasi di gunung ini sejak awal, jadi tempat ini secara alami adalah rumahku. Kaisar Daming, Hongwu. Kevin Ye tertegun sejenak, saat dia mengamati Taois berjubah ungu ini dari ujung kepala sampai ujung kaki, sial, mungkinkah aura tirani orang ini terlalu sombong? Bagaimana monster tua ini, yang telah hidup selama 6 hingga 700 tahun, bahkan berhasil keluar?
Dia tidak tahu apakah orang tua ini berbohong atau apakah dia mengatakan yang sebenarnya. Taois berjubah ungu itu mengalihkan pandangannya ke Kevin Ye, hatinya tahu bahwa mata lelaki kecil ini berputar-putar tanpa ada yang tahu, dia hanya tertawa, teman kecil, jangan kaget, kamu dan aku sama-sama kultivator, tetapi kita tahu bahwa begitu kita memasuki alam bawaan, rentang hidup kita akan lebih lama dari orang biasa. Kevin Ye mendengus dingin di dalam hatinya, siapa yang akan terkejut, aku adalah monster tua yang telah berkultivasi selama lebih dari 10 era, apa yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Hanya kamu, Taois kecil, yang bertingkah seperti cucu di hadapanku terlalu muda, gengsi macam apa yang kamu miliki untuk berpura-pura begitu berbudi luhur. Tentu saja, Kevin Ye hanya memikirkannya, dan tidak mengatakan apapun. Melirik Taois berjubah ungu, Kevin Ye tertawa, aku tidak tahu ini adalah aula pelatihan rekan Taois, aku baru saja mengganggumu. Selamat tinggal. Taois berjubah ungu itu terkejut, tetapi melihat Kevin Ye hendak pergi, dia segera melangkah maju untuk menghentikannya, karena teman kecil ada di sini, maka tinggallah selama beberapa hari di Gunung Souyang rakyat miskin, dan ini bukan pertama kalinya aku melihatmu, teman kecil, datang beberapa hari yang lalu, hanya saja aku tidak melihatmu, itu saja. Sekarang teman kecil itu datang mengunjungi kita lagi, rakyat miskin ini akan melakukan apapun untuk menjadi tuan rumahmu. Dengan itu, pendeta Tao berjubah ungu melanjutkan, teman lama dari biara itu memiliki aura naga dan harimau, dan dia juga memiliki kekuatan internal seorang Taois dan sekte surgawi keajaiban. Jika teman kecil tidak keberatan, silakan datang ke pengadilan Tao rakyat miskin untuk duduk. Rakyat miskin dan teman kecil tertarik pada teh, dalam hal Dao, itu juga hal yang baik. Meskipun kata-kata pendeta Tao berjubah ungu ini yang telah hidup selama beberapa ratus tahun sopan, Kevin Ye secara alami memahami makna tersirat di baliknya. Pada akhirnya, Kevin Ye adalah monster tua yang telah hidup selama lebih dari 10 era. Dia mempermainkan Yue Yang, seolah-olah orang di depannya masih sedikit terlalu lemah. Mendengar kata-kata pendeta Tao berjubah ungu, Kevin Ye sama sekali tidak marah. Dia hanya mencibir, rekan Taois, mengenai fakta bahwa teh Dao itu palsu, rekan Taois mencoba memenjarakanku, apakah itu benar? Ketika Kevin Ye mengatakan ini, pendeta Tao berjubah ungu itu menatap pemuda di depannya dengan tak percaya, dan berpikir dalam hati, pemuda ini tidak bodoh, mengapa dia mengucapkan kata-kata bodoh seperti itu, meskipun semua orang tahu apa maksudnya. Selain itu, pendeta Tao tua itu sudah memberitahunya bahwa pendeta Tao tua itu berada di tahap bawaan, jadi mengapa anak kecil ini begitu tidak peka.